Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Bapak Selmer Miktam. Kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem pernapasan manusia menggunakan barang-barang bekas. Lalu, apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat sistem pernapasan manusia menggunakan barang yang bekas? Pertama, ada ini. Ini bukan lampu ya, tapi ini adalah isinya alat warna atau pensil warna. Lalu, selain itu juga kita membutuhkan gunting atau cutter. Lalu juga membutuhkan lem kertas. Kemudian lem tembak. Kalau tidak memiliki lem tembak bisa menggunakan lem uhu. Kemudian ada balon 2. Kemudian juga ada pensil. Lalu ada selang yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Lalu ada botol bekas. Kalian bisa menggunakan ukurannya 600 ml, boleh kurang ataupun lebih. Pakailah botol yang memang ada di rumah dan itu bekas. Kemudian ada kertas HVS yang belakangnya masih putih tapi depannya sudah ada tulisan dan sudah terbuang. Kemudian kardus bekas. Lalu ada juga karton. Dan yang terakhir adalah sedotan bekas sebanyak 2 buah. Lalu langkah pertama apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita ambil kardus bekasnya dan alat tulis. Kemudian kita sketsa gambar paru-paru di sini. Ya, kurang lebih sebesar kertas HVS. Lalu kita gunting. Ya, setelah kita gunting seperti ini, kita bisa membuatnya supaya paru-paru kanan dan kirinya itu sama besarnya. Kita bisa tempelkan atau kita bisa salin gambar ini di kardusnya lagi. Lalu kita sketsakan kembali supaya bentuknya sama besar. Lalu setelah itu kita potong dan jangan lupa karena di sisinya masih ada yang besar. Dan jangan lupa juga kita membutuhkan trakea atau faring juga. Jadi kita buat juga sketsa faring, lalu kita gunting kembali. Baik anak-anak, setelah kalian potong seperti ini, menjadi seperti ini bentuk faringnya, lalu dengan paru-parunya seperti ini juga, kalian bisa tempelkan ini kepada kertas HVS yang tadi. Lalu kalian polakan ulang, lalu setelah itu digunting. Lalu kalian gambarlah paru-parunya seperti apa. Dan juga faringnya tentunya. Jangan kalian tempel lalu baru kalian warnai. Karena itu akan mempersulit kalian. Jadi kalian polakan dulu berbentuk paru-paru dan faringnya. Dengan trakea dan yang lain-lainnya. Lalu setelah itu kalian potong sesuai alurnya. Lalu kalian gambar dan warnai. Ya, anak-anak setelah terpotong seperti ini, lalu kalian hias, kalian warnai terlebih dahulu, lalu setelah itu kalian tempel ke kardus yang sudah kalian potong tadi. Ya, anak-anak setelah kalian gambar seperti ini, setelah digambar sesuai dengan yang kalian bentuk, kalian warnai sesuai dengan yang kalian inginkan, oke? Silakan kalian warnai. Ya, anak-anak setelah kalian warnai seperti ini, setelah selesai diwarnai seperti ini, kalian tempelkan pada media karton yang telah kalian potong. Seperti ini. Ya, supaya menjadi lebih kuat. Jadi setelah itu kalian tempel menggunakan lem kertas. Setelah kalian tempelkan pada kardus yang sudah ini, menjadi lebih tebal, kalian siapkan karton manila. Lalu tempelkan sesuai dengan bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Paru-paru, lalu ada faringnya ke atas. Kalian tempelkan. Baik anak-anak, setelah menempel seperti ini, kita akan lanjutkan untuk membuat selang-selangnya. Itu sebagai seolah-olah bagaimana udara masuk ke dalam tubuh kita. Lalu kita ambil selang yang tadi. Lalu kita tekuk menjadi 2, kurang lebih 1 jengkal tangan kita. Lalu setelah itu kita akan gunting menjadi 2. Setelah dilipat seperti ini,
kita gunting menjadi 2. Dan terbagi menjadi ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian kita ambil yang pendek, lalu tekuk menjadi sama rata seperti ini. Lalu kita gunting bagian ujungnya sedikit saja supaya nanti kita bisa memasukkan selang yang panjang ke dalamnya. Ya, setelah digunting akan berlubang kurang lebih seperti ini jika terlihat. Nah, itu tuh sedikit sekali. Lalu kita ambil yang panjangnya dan pastikan apakah selang yang panjang ini bisa masuk ke dalam lubang yang kecil ini. Jika terlalu kecil, kalian bisa membesarkannya sedikit saja dengan cara menekuknya kembali. Jika terlalu besar, nanti kita akali dengan mengelemnya. Jadi nanti akan seperti ini. Kemudian setelah melakukan itu, kita ambil sedotan bekas kita, lalu kita tekuk menjadi 2 seperti ini, lalu kita gunting pada bagian ini. Seperti ini. Lakukan pada kedua sedotan kalian hingga menjadi 2 seperti ini. Setelah itu, kita pastikan coba dulu apakah ke selang yang pendek ini bisa masuk ke dalam atau tidak. Ya, dan bisa masuk. Dan pastikan lubang dengan tekukannya berlawanan arah. Jika lubangnya di atas berarti ini sedotan kalian harus mengarah ke bawah. Begitupun sebaliknya. Dan cara memasukkannya, lipat bagian ujung sedotan menjadi 2, lalu kalian masukkan ke ujungnya. Seperti ini. Ya, begitu. Menghadap ke bawah dan lubangnya ada di atas. Seperti ini. Lalu setelah itu kita ambil balon. Kita masukkan ke dalam sedotannya seperti ini. Kemudian kita lem. Bisa menggunakan lem uhu ataupun lem tembak. Kalau Bapak menggunakan lem tembak, jadi kita masukkan sedikit ke dalam lubangnya ini, lalu kita lem. Atau mungkin jika kalian merasa itu terlalu sulit, bisa menggunakan isolasi lalu kalian putarkan ke bagian leher balonnya. Seperti ini. Kita akan berikan sedikit lem. Kemudian kita rekatkan. Baik, nah ini sudah dilem oleh Bapak. Jika kalian juga sudah seperti ini, lalu di bagian yang sedotan ini akan ada sedikit lubang-lubang. Kalian bisa tutupi juga menggunakan lem uhu atau lem tembak ataupun dengan solasi yang erat. Lalu setelah itu, setelah selesai terpasang seperti ini, kalian bisa ambil selang yang panjang. Lalu kalian masukkan ke lubangnya. Pastikan sudah betul-betul masuk. Lalu kalian lem pada bagian sambungannya supaya betul-betul merekat. Ya, anak-anak nanti akan menjadi seperti ini. Untuk mengecek apakah ada kebocoran atau tidak, bisa kalian tiup sedikit. Lalu apakah balonnya mengembang atau tidak? Jika mengembang, itu berhasil. Oke, itu berhasil. Lalu tinggal kalian tempel ini pada sistem pernafasan yang sudah kalian tempel pada karton. Lalu sambungkan sampai menuju hidung yang bagian atas. Baik anak-anak, setelah kalian tempelkan seperti ini, mengikuti alurnya sampai ke atas yang hidung, sambil menunggu kering, ini yang ujungnya nanti kita akan sambungkan ke dalam botol. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian ambil botol bekas kalian, lalu tutupnya kalian lubangi sebesar selang yang tadi. Ya, setelah dilubangi seperti ini dan dirasa sudah cukup, kalian coba masukkan selangnya ke dalam lubangnya. Kalau dirasa masih terlalu sempit, kalian bisa besarkan kembali. Tapi kalau kalian merasa ini sudah cukup, kalian masukkan saja terus.
Ini sepertinya Bapak masih kurang sedikit lagi, jadi ya Bapak akan besarkan menggunakan gunting, lalu Bapak masukkan kembali. Dan ternyata ya sudah bisa masuk. Tinggal kalian tarik dari bagian dalamnya sampai keluar seperti ini sedikit saja. Lalu kalian lem pada bagian atasnya yang lubangnya supaya tidak ada udara yang keluar. Baik, setelah dirasa sudah kering, kita coba masukkan kembali ke dalam botolnya. Kita putar botolnya sampai betul-betul kencang. Lalu kita coba apakah berhasil. Kita coba tekan botolnya. Ya, ternyata berhasil. Paru-parunya mengembang, balonnya mengembang. Dan botolnya pun kembali menjadi seperti semula. Oke. Setelah itu, tinggal kalian berikan nama yang lengkap. Dimulai dari sini, hidung, mulut, laring, faring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Baik anak-anak, setelah selesai diberikan nama sistem pernapasan manusia dari barang-barang bekas sudah selesai. Kita coba sekali lagi. Berhasil. Sekian dari Bapak. Tunggu video Bapak berikutnya. Bye-bye.